Halo guys, welcome back to my channel. Wah gila, udah lama gue gak bikin video. Dan kali ini gue mau bikin satu video yang menurut gue ini perlu banget gue bikinin video buat teman-teman semua. Karena teman-teman tahu kan, gue ini adalah pecinta BMW. Dan kebetulan hari ini tuh adalah hari dimana gue akan melihat pertama kalinya BMW M Series generasi ke-6. Ya dimana sekarang bocorannya udah banyak kan gambar-gambarnya. Tapi jadi sebenarnya tuh gue diundang acaranya minggu lalu, sekitar tanggal 24 dan tanggal 25. Dan berhubung angka COVID lagi naik lagi, jadi acaranya dibatalkan. Dan akhirnya acaranya tetap ada. Dan kebetulan gue hari ini ada di sini. Bener-bener limited banget orang yang bisa datang, dan gue dapat kesempatan buat bikin video apa aja sih yang ada di sini. Kalau kalian lihat sekarang pertama di sini ada tulisan welcome, track ready, the M3 and the M4. Let's go. Tapi sebelum masuk, kita harus antigen dulu guys. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya itu acaranya harusnya minggu lalu itu ada di Sentul dan ada di Senayan Park. Tapi karena pandeminya lagi naik, efek COVID lagi naik, maka acara itu dibatalkan. Jadilah acaranya invitation, disebutnya adalah The Indonesian Premier. Nah ini acaranya berlangsung cuma sekitar 1 minggu, dari hari ini sampai seminggu ke depan. Dan itu pun juga limited, jadi by appointment aja yang boleh datang ke sini. Kalau kalian lihat sekarang di sini tempatnya sepi banget, jadi gue beruntung bisa menjadi orang yang pertama, salah satu orang yang pertama bisa videoin mobil ini. Nah, gue dengar kemarin kenapa akhirnya tetap diadakan di Indonesian Premier ini, karena BMW itu ingin mendeliver mobilnya segera ke customernya. Karena yang gue tahu nih, dengar nih, mobil BMW yang baru ini, M yang baru ini nih, udah sold out. Nah, dan dengar alokasinya untuk M Series yang baru ini di generasi ke-6 ini udah habis, alias sudah sold out dan book by DP. Kalau kita nge-DP mobil M, ya itu bukan DP-nya bukan angka yang kecil, DP-nya udah DP yang gede. Jadi supposed to be nggak bakal ada yang batal. Wow, penasaran gue juga. Daripada gue lama-lama buat ngebacot di depan kamera, mendingan kalian langsung aja lihat the M3 and the M4. Berbicara soal desain, nah kalau kita ngelihat BMW M itu selalu kalau ngelihatnya kayak topi fedora, jadi kelihatannya kayak elegan dan juga sport, ditunjukkan dari mesin inline 6-nya yang menandakan dia cukup bertenaga. Selama 104 tahun BMW berdiri, mereka selalu menggunakan one brand, one arrow. Nah, sepanjang perjalanan itu, customer berkembang, bisnisnya pun juga berkembang. Pertumbuhan mobil yang di delivery itu banyak banget kultur dan banyak banget taste. Ini yang dilakukan BMW di 100 tahun ke belakang. Kalau dilihat dari desainnya saat ini, gue bisa ngelihat desainnya itu lebih ekspresif performance. Apa sih ekspresif performance? Nah, ekspresif performance itu udah kayak contohnya ya, kayak pada di Indonesia itu contohnya kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang kalau kemana-mana tuh udah nggak pernah tuh yang pakai pantofel, pasti pakainya sneakers. Nah itu adalah contoh ekspresif, dan ini yang dilakukan oleh BMW M Series di generasi ke-6 ini. Yang menariknya adalah di tahun 2019 BMW M melakukan penjualan terbesar sepanjang sejarahnya. Tapi yang lebih menariknya lagi adalah di tahun 2020 peningkatan penjualan itu luar biasa, 6% lebih banyak dibandingkan di tahun 2019. Yang artinya dimana selain produknya bagus sebagai internal, dan buat orang eksternal pun ini berarti produknya dicintai sama masyarakat. Nah, dari tahun ke tahun itu peningkatan M mengalami kenaikan.
ya kan, dari generasi keempat dan generasi kelima contohnya, itu hampir 2 kali penjualannya. Yang menariknya adalah competition itu dikeluarkan pada edisi spesial di chassisnya F80. Tapi yang sekarang di generasi ke-6 ini, di G80 dan G82, competition ini merupakan sebuah varian. Jadi udah bukan special edition lagi. Nah, dan di Indonesia itu cuma masuk yang competitionnya aja. Jadi nggak ada yang varian yang biasa. Jadi ada competition dan individual. Mesin BMW S58 6 silinder twin turbo ini adalah salah satu mesin yang outputnya sangat terbesar di inline six BMW, yaitu 510 horsepower dan 650 Nm. Nah, kita berbicara soal arsitektur dan kaki-kakinya, ini nih luar biasa banget karena ini udah nembus 4 detik. Dari 0 sampai 100-nya itu sekitar 3,9 detik. Kalau gue lihat-lihat sih ini udah menyerupai sama supercar. Wow banget nggak sih? Sekarang BMW itu udah, BMW M udah setara dengan supercar kalau kita bicara soal waktu. Nah, yang menariknya ini adalah di desain grillnya. Kalau di seri 4 coupe yang biasa itu dia titik-titik, tapi kalau di seri M ini horizontal. Nah, ini yang selalu nggak pernah hilang dari M, yaitu ada power dome di sini. Ini gunanya nih untuk aerodinamis nih. Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan doang. Ini beneran udah diuji nih power dome ini untuk aerodinamis. Nah, kalau kita ngelihat sekarang ada satu perbedaan ya. Kenapa gue berdiri di sini? Karena gue melihat knalpotnya atau exhaustnya di seri generasi ke-6 ini lebih besar dibandingin generasi yang lalu. Supposed to be suaranya akan lebih bagus, tapi nanti kita akan coba. Dan sekarang saatnya gue masuk ke dalam, gue mau ngelihat interiornya. Apa yang berbeda di sini? Wah, kalau gue lihat di dalam saat ini interiornya itu panelnya udah banyak yang karbon ya, dari mulai steering, terus juga di konsol tengah, di dashboard, ini udah karbon di dalamnya. Oke, mungkin kalian banyak yang sering ngelihat ada bucket seat yang berada di M3 dan M4. Iya bener banget, itu memang karbon bucket seat. Tapi kebetulan yang mobilnya unitnya ada di sini ini masih menggunakan kan M Sport seat. Jadi memang ada 2 pilihan ketika kalian mau beli M3 dan M4 yang baru, mau pakai M carbon bucket seat atau kalian mau pakai M Sport seat. M carbon bucket seat yang tadi gue sempat bilang sama kalian dan kalian sering ngelihat gue insert gambarnya, ini merupakan salah satu fitur baru ya yang berada di varian M, karena kalau kalian ngelihat itu tuh ready buat dipakai di track. Karena apa? Itu bisa pakai seat belt langsung 6 titik. Seperti yang gue bilang tadi, M carbon bucket seat itu bedanya dengan jok M Sport ini, dia lebih ringan 10 kilo. Ya kan, dan itu berada di individual package. Lalu apa aja yang berbeda di competition dan individual package? Nah, di individual package sendiri itu bedanya selain pakai M carbon bucket seat, eksteriornya pun juga udah mulai pakai karbon. Selain diffuser, terus juga knalpot, terus juga inlay duct. Inlay duct tuh yang buat masuk udara dari depan, nanti gue akan tunjukin. Dan itu semua berada di individual package. Nah, gue mau ngasih tahu nih, ada banyak yang salah kaprah tentang M1 dan M2 di sini. Jadi sebenarnya memang di generasi sebelumnya itu tombol M itu untuk kayak berubah dari comfort ke sport. Tapi dimulai di generasi yang sebelumnya, M1 dan M2 ini adalah memori yang dimana kita bisa atur itu di konfigurasi di OS-nya. Misalnya seperti ini, di konfigurasi M1 ini kita bisa ngatur nih semua nih. Dari mulai mesin, transmisi, suspensi, itu kita mengatur. Contoh misalnya di M1 ini gue mau pakainya efisien, ya kan. Transmisinya gue mau pakai yang biasa aja, nyaman. Suspensinya gue mau atur untuk yang nyaman. Nanti kalau udah di save, dia akan otomatis. Jadi kalau misalnya gue aktifin M1, dia akan sesuai dengan settingan yang kita atur di konfigurasinya M1. Jadi kalau misalnya kita atur yang kedua di konfigurasi M2, itu untuk yang tombol di sebelah sini. Mesinnya dirubah ke Sport Plus, transmisinya ini bisa kalian atur senyamannya kalian. Tapi kalau gue biasanya M1 buat jalan di dalam kota, kalau gue masukin buat memori itu berarti itu di SC off atau misalnya gue ready to drive. Di generasi ke-6 yang ini gue ngelihat OS-nya banyak banget perubahannya selain user interface yang berubah. Tapi di sini kalau misalnya kalian lihat ada mode RAM, ada comfort dan sport. Ini pun karakter yang berbeda. Gue jujur gue belum pernah cobain mode ini. Jadi mungkin BMW Indonesia coba please tolong segera pinjamkan mobil ini ke saya, karena kita pengen tahu apakah sport ini akan feel-nya sama kayak pakai pedal box atau enggak.
Tapi ya kalau dilihat dari sini responnya lebih langsung ya, supposed to be hampir menyerupai pedal box. Tapi kita nggak tahu kok diinjak keras atau enggak. Nah, anyway, ini juga ada satu hal yang menarik, M traction control. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini M traction controlnya ini ada angkanya 1 sampai 10. Wah, ini sih udah kayak main game. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kepentingannya apa sih ini? Bisa ada traction control, gue juga kaget karena traction control ini bisa diatur 1 sampai 10. Bayangin aja. Jadi kalau misalnya 10 itu pasti dia akan lebih traksi dibandingin dari yang 0. Wah, gue makin gak sabar sih buat nyobain sih. Selain itu, ini juga menarik, M-Drift Analyzer. Jadi ini semua kelihatan apa aja yang ada di proses drift ini, jarak setelah drifting, terus juga ngelihat jarak ngedriftnya, kondisi understeernya, performance-nya berapa persen. Gila, ini harus banget kita cobain, kita bawa ke sirkuit. Gue nggak ngerti lagi sih. Ini kayak kita bisa bercanda gitu loh. Nanti ketika gue mau main sama teman-teman, ayo kita lihatnya dari ini aja. Udah kayak drift box nih. Dan sekarang mumpung kita ada di dalam sini, ada baiknya kita akan coba nyalain. Suaranya tuh ini anteng banget, tapi ini masih berada di mode comfort. Dan ini ternyata di sini ada ini. Nah, kalau dilihat di sini, kalau dulu ada ya comfort, terus ada mode sport, di sini adanya road, sport, dan track. Jadi kalau misalnya mau ke track, mode-nya diklik, itu menjadi track, aktifkan track. Wah, klasternya langsung berubah guys. Lihat di sini, semuanya klasternya berubah. Klasternya dari sini semua pindah ke sebelah sini. Ini keren sih. Dan penunjuk ban juga ada di sini. Jadi kalau ada yang kurang kita bisa kelihatan di situ. Ini settingan dari mobilnya. Jadi ini bisa kita atur di setup mungkin. Nah, ini bisa kita lihat di sini mesinnya kita mau kemana, sport atau sport plus. Wow. Dan di setiap mode-nya mesinnya itu suara knalpotnya berbeda. Tuh, kalau dia efisien tuh dia nggak terlalu berisik. Ketika kita pindah ke sport, ada suaranya lebih berisik. Wow, ketika ke sport plus suaranya berubah. Jadi sesuai yang gue lihat tadi, kalau diameter knalpotnya itu berarti benar-benar sesuai apa yang gue kira. Semakin besar diameter knalpotnya, suaranya semakin galak. BMW mengklaim kalau mobil ini 30% lebih stiff dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Terbukti banyak banget bracing di chassis-chassisnya. Jadi kalau kalian ngelihat fotonya, ada beberapa bracing di chassisnya, itu ngelihat banget mobilnya tuh terikat dengan baik. Jadi lebih stiff untuk di bawah jalan. Jadi 30% lebih stiff daripada mobil yang generasi yang sebelumnya. Tapi kenapa ada drift analyzer di sini? Dan yang menjadi ciri khas di mobil BMW M3 dan M4 di generasi ke-6 ini adalah velg dan ban yang belang, nggak cuman dari lebar bannya doang, tapi juga diameternya. Kalau kalian lihat di sini, versi yang masuk di Indonesia ini adalah ban depan ring 19 dan ban belakang ring 20. Kalian bisa ngeliat langsung. Dan hanya ban-ban tertentu aja yang sudah di-approve oleh BMW M, antara lain adalah Pirelli P Zero dan Michelin Pilot Sport Cup 2. Nah, yang gue lihat di sini untuk remnya sendiri ini masih menggunakan compound brake. Gue juga agak nggak mengerti kenapa di Indonesia ataupun yang versi competition tidak menggunakan ceramic brake. Menjadi pertanyaan buat gue sih. Dengan teknologi yang semuanya serba lengkap yang ada di mobil balap dan ada di dalam mobil M ini worth banget untuk kita punya mobil ini. Kalau buat gue pribadi,
gue sih pengen banget punya mobil ini karena udah lengkap, ada M-Drift Analyzer, lalu juga traction controlnya bisa kita set dari 0 sampai 10, yang itu bakal ngebantu banget buat gue terutama ya, buat drifting pasti bisa cari grip yang lebih oke. And anyway, ini mobil bener-bener cukup bagus, gue nggak bilang cukup, bahkan menurut gue ini mobil jauh lebih bagus dari generasi sebelumnya, apalagi gearboxnya juga sudah tidak menggunakan DCT. Ya anyway, ini adalah menjadi salah satu mobil M terbaik yang pernah dikeluarkan BMW, itu menurut gue pribadi. Anyway, buat BMW Indonesia jangan lupa kalian segera pinjamin mobil ini ke gue karena kita akan coba langsung M-Drift Analyzer-nya. Jadi sekian dulu video gue kali ini, gak bosan-bosan gue ngintip untuk tapi berarti dalam berdarah, dan adios.